Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Febiola dari kelompok 10, ingin mempresentasikan makalah ekonomi yang berjudul Uang dan Lembaga Keuangan. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang, jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, dan juga sebagai alat untuk membayar utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Jadi kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang dapat diterima secara umum untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, yang secara bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan menjelaskan tentang sejarah uang. Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu masa memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian, melewati masa barter atau pertukaran, mengenal uang dan komoditas, hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran. Yang pertama adalah masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri atau secara individu, yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini, manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain. Yang kedua adalah masa barter. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan untuk memenuhinya tersebut, mereka melakukan barter atau pertukaran barang antar barang. Yang ketiga adalah sistem uang barang. Sistem uang barang atau barang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Nah, yang keempat, masa uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi, baik barang maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga terus berkembang, dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Oktaviani, saya dari kelompok 10, ingin menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu menurut bahan pembuatannya. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, uang logam dan uang kertas. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, yaitu emas dan perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Untuk uang kertas, uang yang terbuat dari bahan kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Yang kedua, menurut lembaga yang dikeluarkan atau yang mengeluarkannya. Contohnya, menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibagi menjadi 2 macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal alat bayar sah yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sedangkan uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposit yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek gitu. Yang ketiga, menurut nilainya. Menurut nilainya, uang dibagi menjadi 2 macam, yaitu uang penuh dan uang tanda. Untuk uang penuh, uang yang dimiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal yang sama
tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Untuk uang tanda, uang yang nilai bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelompok 10. Akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang terdiri dari satu, uang sebagai alat tukar atau medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Cukup sekian dari saya, penjelasan terkait fungsi uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Jul Prisyanturi dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, dan fungsi lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan. Berikut ini beberapa fungsi yang merupakan bank maupun non-bank. 1. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. 2. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. 3. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. 4. Adapun Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. 5. Selanjutnya ada pula koperasi yang memiliki fungsi dengan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Terima kasih.